Kembali bersama kami, Mapikor TV. Kelompok Tani Raih Kemenangan dikunjungi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Hatarmizi SPMSI dan Kepala Bidang Rusmadi SPMSI pada Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Kunjungan tersebut menurut keterangan yang diterima Mapikor TV, Kabid Pertanian Bengkalis Rusmadi bertujuan ingin mendorong kelompok tani lain untuk bisa ikut program peremajaan sawit rakyat PSR. Sebagaimana kita ketahui bahwa PSR adalah termasuk program strategi nasional PSN yang harus disukseskan bersama seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait. Sebab program PSR merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan melakukan pergantian tanaman tua atau yang sudah tidak produktif. Berikut ini keterangan Kadis dan Kabid Pertanian Kabupaten Bengkalis. Semestinya yang sudah kita rencanakan. Alhamdulillah saat ini sudah nampak program ini berjalan dengan dilakukan lengkiring dengan lahan petani, kelompok tani Raih Kemenangan. Lah ke depan saya minta semua desa yang ada, desa yang bisa dari dinas yang bisa kami bina yang menjadi contoh, itu mungkin di desa Siak Kecil, karena desa Siak Kecil ini merupakan ekstran dan lahan-lahannya itu betul-betul sudah dipetakan. Nah, kawasannya itu mudah agak kita ke depannya saya minta dari Pak Kabid, mungkin ke depannya Dinas Perkebunan ini kan berdiri sendiri. Ke depannya saya minta ini menjadi prioritas kita ke depan, sehingga kawan-kawan yang ada, masyarakat kita yang ada di Pulau Bengkalis itu betul-betul masyarakat desa-desa mandiri, desa bentukan sendiri di Pulau Lupat. Ini agak susah kita masuk program ini karena lahannya di sini 1 hektar, sini 2 hektar, di sini 1 hektar. Itu yang susah kita, makanya ini sebagai contoh kita di kelompok Raih Kemenangan ini ke depannya mungkin ini bisa kita bawa nanti kawan-kawan kelompok lain itu tak perlu kita bawa keluar dari Kabupaten Bengkalis, cukup saja nanti di kelompok Raih Kemenangan untuk mencontoh apa saja program yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk Kabupaten Bengkalis dan dari Pemda juga melakukan, dan apa yang dilakukan oleh kelompok Raih Kemenangan untuk mensukseskan program ini. Nah, kita dari dinas juga sudah memprogramkan untuk memikirkan bagaimana setelah ini kita lihat nih sudah dikiping dan ditumbang, kalau memang ini menjadi sumber pangan mereka, kami juga memikirkan dari anggota ini bagaimana penghasilan dia hari ke hari sebelum ini nanti bisa berproduksi. Salah satunya kita coba menanam jagung komposit. Nah, makanya saya juga digesa jadi digesa segera mungkin sehingga nanti setelah tanam kita bisa menanam jagung komposit yang juga sudah saya sampaikan kepada Pak PHLA Bupati. Tahun ini kita dapat 300 hektar jagung komposit. Kemudian kita juga harus memikirkan setelah hasil dari jagung komposit ini kemana mau dipasarkan. Apakah mau dimakan masyarakat? Semuanya ini kan tak mungkin. Nah, ini juga menjadi pemikiran kita bagaimana ke depan kalau memang ini berhasil ditanam sebanyak 300 hektar, hasil ini juga kita pikirkan untuk sesegera mungkin Pemda bisa mengatasi dengan adanya niat Pak PLH ini membentuk BUMD pangan, dan kami juga dari dinas sudah menyurati ke Pak PLH sesegera mungkin itu dibentuk BUMD pangan. Dan ini akan digesa untuk terutama untuk ketahanan pangan kita ke area sawah kita. Yang saat ini kita dari dinas, saya tengok sampai saat ini saya 6 bulan di Dinas Pertanian ini, kita minim di pasca panennya, sehingga hasil panen dari masyarakat kita tak pernah kita masuk. Bagaimana gabah itu dijual kemana, terkait dengan sawit ini juga, ini yang sering menjadi pemikiran saya, karena saya juga salah satu pelaku, keluarga juga ada pelaku petani sawit. Harga fluktuasi ini berbeda jauh ya. Kalau di sini agak mendingan dekat kalau Pulau Bengkalis dan Pulau Lupat itu jauh. Kalau harga sawit 1.300 di pulau itu 600 rupiah, itu diterima petani hanya 400, karena 200-nya upah dodos kan langsir. Nah, itu sangat minim sekali dibandingkan kawan-kawan yang ada di Kalau Pak Ali kenapa kan tidak mudah kita ngambil sini aja lagi jawab kan itu masalah apa? Dalam waktu dekat nanti kita izin dulu. Izinnya bisa dia perorangan, bisa dia kelompok, bisa perusahaan. Nah, kalau dia kita yang penting syaratnya tak lahan ada untuk minimal 2 hektar. Kalau lahannya ada 2 hektar, sumber airnya bagus,
Kalau saya sehari malah apa aja salah satu aja dari anggota aja nanti siapa jadi apa. Kalau masalah dana bisa patungan. Nah, penanggung jawabnya nanti izin per orang bisa 2 hektar bisa. Cuman nanti kita minta rekom dari Kopas atau di mana yang mau kita pakai. PPKS kah, Kopas yang mau kita pakai ke depan. Tapi dulu pasarannya kita udah jelas. Jangan nanti kita membibitkan pasaran tidak ada kacau. Jual ya kan? Jual. Sama aja. Pada kesempatan ini, Ketua Kelompok Tani Raih Kemenangan Idris mengatakan bahwa peremajaan ini sangat penting dilakukan bagi kelompok tani sebagaimana arahan Bapak Presiden Jokowi. Sementara Kepala Desa Muara II Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Eko Riono menambahkan bahwa program peremajaan sawit PSR di Desa Muara II berjalan lancar.